Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam kesejahteraan untuk kita semua, salam pendidikan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Pangestu dari Sistem Informasi 3 Universitas Komputer Indonesia dengan NIM 105251006. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan sebuah materi dengan judul atau dengan tema materi yaitu adalah tentang pengenalan hardware komputer dan fungsinya. Eh, Kalian sebelum jauh mengenal tentang IT, tentang sistem-sistem yang ada di komputer gitu, kalian harus memahami dulu tentang apa saja hardware yang ada di dalam komputer gitu. Nah, maka dari itulah saya mengangkat tema seperti ini. Jadi tujuannya saya mengambil materi ini yaitu adalah memahami komponen fisik yang menjalankan komputer Anda. Ini para jenis-jenis hardware yang ada. Lalu apa sih itu hardware komputer? Definisinya yaitu adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Perannya adalah memungkinkan input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Lalu mengapa penting memahami sebuah hardware? Karena yang pertama pemeliharaan dan perbaikan komputer, yang kedua peningkatan kinerja komputer, yang ketiga pemilihan komponen yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi dengan kalian mempelajari juga hardware, kalian akan tahu semisalkan nantinya kalian akan merakit PC ataupun apapun. eh Komponen pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada di CPU atau Central Processing Unit. Si fungsi dari CPU ini adalah otak komputer yang menjalankan instruksi program. Jadi semua yang kita inginkan tuh langsung diambil dulu oleh si CPU ini, lalu CPU menjalankan instruksi ke dalam komponen-komponen lain. Cara kerjanya itu adalah melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol. Nah, contoh dari CPU yaitu yang pertama ada Intel Core i7 atau AMD Ryzen 5, sama aja. Jadi di CPU itu ada dua jenis, itu mau Intel ataupun AMD gitu kan yang sering dipakai sekarang. Lalu komponen selanjutnya itu adalah RAM atau bisa disebut Random Access Memory. Fungsinya itu adalah penyimpanan sementara data sedang diproses oleh CPU. Jadi RAM ini bakal mengambil data atau menyimpan data ketika laptop sedang berlangsung saja. Nah, secara kerja si RAM ini adalah untuk menyimpan data secara cepat dan dapat diakses secara acak. Kapasitasnya diukur dalam gigabyte. Nih, ini adalah contoh gambar RAM-nya. Lalu selanjutnya ada motherboard. Ini contoh motherboardnya ya. Fungsi motherboard gitu kan? Motherboard itu adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware. Jadi di dalam si motherboard ini komponen-komponennya adalah seperti soket CPU, slot RAM atau slot ekspansi, konektor daya, dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung gitu kan si motherboard ini bisa disebut oleh induknya, bisa disebut adalah induk dari setiap komponen-komponen gitu. Karena rata-rata komponen nanti bakal disimpan di dalam motherboard ini. Lalu selanjutnya ada kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit. Nah, kartu grafis dibagi ada tiga jenis, yaitu adalah intranet, extranet, dan internet. Intranet merupakan jaringan private yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk berbagi data internal. Lalu ada extranet, yaitu adalah jaringan yang memungkinkan komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal. Lalu ada internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Mungkin kalau internet kalian udah pada tahu gitu kan bahwa internet tuh bisa menyambungkan kita komunikasi satu sama lain gitu. Nah, salah satunya juga sama lah seperti itu cara kerjanya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambar intranet. Ini bisa intranet, lalu ini ada extranet. Ini juga ada contoh-contoh dari kartu-kartu grafis GPU ya. Selanjutnya ada komponen penyimpanan data, atau kan tadi kalau RAM tuh hanya sementara gitu kan ketika si komputer kita sedang menyala. Nah, di sini ada penyimpanan data yang bersifatnya tuh nggak sementara gitu, bahkan selamanya si data ini tuh disimpan di dalamnya gitu. Nah, di penyimpanan data ada dua jenis, yaitu ada hard disk drive atau bisa kita sebut HDD, lalu ada solid state drive atau bisa kita sebut biasanya SSD gitu kan. Nah, fungsi si HDD ini apa sih gitu? Menyimpan data secara permanen, sistem operasi, aplikasi, ataupun file. Nah, cara kerjanya seperti apa? Menggunakan piringan magnetik yang berputar. Ini.
jaringan magnetik yang berputar. Lalu si kapasitasnya itu diukur dalam TB, bisa terabyte. Nah, di atas gigabyte gitu kan masih ada terabyte. Nah, terabyte ini bisa menyimpan data lebih banyak lagi gitu kan. Lebih banyak ruang itu untuk kita menyimpan data. Lalu selanjutnya ada solid state drive atau bisa disebut SSD gitu kan. Nah, fungsinya apa sih? Sama seperti HDD tetapi menggunakan memori flash. Nah, si keunggulan itu lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat energi. Nah, kenapa sih ini lebih efektif gitu kan? Karena si SSD ini yang pertama nggak terlalu memakan ruang banyak gitu kan. Yang kedua yaitu adalah lebih cepat, lebih tahan guncangan gitu daripada HDD yang sering terjadi gitu kan. HDD itu sering terjadi keeroran di si HDD-nya. Nah, kalau SSD bakal lebih aman lah kalau kalian pakai. Cuman tergantung lagi kebutuhan kalian untuk apa gitu kan. Misalkan kalian butuh yang emang penyimpanannya tuh pengen sangat besar gitu kan, ya kalian ambil HDD. Lalu selanjutnya ada perangkat input. Kenapa sih saya sebut ini dua ini perangkat input gitu kan? Kenapa? Nah, jadi apapun yang ingin kita input ke dalam komputer kita kan melalui dua komponen ini. Yang pertama adalah keyboard. Fungsi keyboard adalah memasukkan teks dan perintah ke komputer. Nah, jenisnya tuh ada apa aja? Wired, wireless, mekanik, dan membran. Lalu ada mouse. Nah, mouse ini fungsi untuk mengontrol si kursor dan berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Jadi semisalkan kalian ingin membuka sebuah aplikasi, ingin membuka apapun gitu kan, kursornya itu digerakkan oleh mouse. Nah, si jenisnya itu ada apa aja? Ada optik, laser, dan trackball. Komponen selanjutnya adalah perangkat output. Nah, jadi perangkat output itu ada dua contohnya gitu kan. Yang pertama yaitu adalah monitor. Monitor ini berfungsi sebagai menampilkan informasi visual dari komputer. Jadi memunculkan gitu kan, ada aplikasi-aplikasi saja apa saja yang bisa kita buka gitu, ada file-file apa saja yang bisa kita buka. Intinya gitu kan, si monitor ini yang memunculkan semua isi dalam komputer kita gitu. Nah, si jenis dari komputer dari monitor ini ada LCD, LED, dan OLED. Resolusinya itu ada ukuran pixel, misalnya 1920 dikali 1080 gitu kan. Nah, selanjutnya ada printer. Printer ini berfungsi sebagai mencetak dokumen dan gambar ke kertas. Nah, misalkan kalian sering misalkan ada tugas ataupun apapun, setelah kalian mengetik gitu kan, kalian ingin memunculkannya secara fisik, yaitu dengan ngeprint di dalam sebuah kertas. Nah, menggunakan komponen ini gitu, menggunakan alat ini yaitu adalah printer gitu. Nah, jenis-jenisnya itu ada inkjet, laser, auto, dan dot matrix. Selanjutnya ada perangkat-perangkat tambahan yang mendukung yang bisa disebut mendukung penggunaan komputer kita. Nah, yang pertama ini di kiri atas ada speaker. Kalian udah tahu speaker itu adalah untuk berfungsi sebagai menghasilkan suara. Lalu di kanan atas ini ada mikrofon, biasanya fungsinya adalah merekam suara. Jadi agar lebih misalkan kalau misalkan kita menggunakan mikrofon yang langsung ada di komputer gitu kan, atau contoh kita ambil di laptop gitu kan, misalkan kita tidak menggunakan mikrofon, suara kita itu nggak akan terlalu jelas. Masih ada suara-suara dari luar yang kemasukin ke dalam rekaman suara kita. Nah, dengan menggunakan mikrofon gitu kan, si komputer itu akan lebih memahami lagi, lebih tertuju sama suara kita lah. Lalu selanjutnya ada webcam. Nah, apa sih webcam ini, buat apa sih gitu kan? Nah, webcam ini berfungsi sebagai merekam video dan mengambil gambar. Jadi dari dalam komputer gitu kan, kita biasa menggunakan kamera tambahan gitu. Semisalkan sudah ada gitu kan komputer yang sudah memiliki kamera, resolusinya pun nggak sebagus menggunakan webcam. Nah, maka dari itulah kita menggunakan webcam gitu kan untuk merekam video kita yang lebih jelas gitu. Nah, selanjutnya ini adalah flash disk gitu. Fungsinya itu adalah menyimpan data dan memindahkan data gitu kan. Nah, kan misalnya ada yang nanya, kenapa sih kan udah ada SSD, udah ada hard disk gitu kan, kenapa sih kita masih menggunakan si USB ini? Nah, USB jadi semisalkan kita ingin menyimpan data mungkin yang lebih aman lagi, atau misalkan kita ingin menyimpan data tanpa ingin membawa perangkat lain gitu kan, kita hanya ingin membawa datanya saja untuk dimasukkan lagi nanti ke komputer nanti gitu kan. Nah, kita bisa menyimpan si datanya ini ke dalam flash disk. Nah, jadi semisalkan bisa dibilang juga si flash disk ini tuh alat bantu kita gitu kan, untuk misalnya kita membuka data di komputer kita di rumah gitu kan, kita datang ke teman,
untuk membuka data kita menggunakan komputer teman. Nah, caranya gimana? Nah, kita memasukkan dulu data ini ke dalam flash disk. Selanjutnya yaitu ada apa ya? Jadi kita ambil aja kesimpulan gitu kan. Hardware itu adalah fondasi dari setiap sistem komputer gitu. Kenapa bisa disebut fondasi sih gini? Karena semua program-program yang ada di komputer gitu kan kita memerlukan hardware gitu kan. Nah, lalu memahami fungsi masing-masing komponen penting untuk yang pertama adalah memilih komputer yang sesuai, yang kedua adalah memelihara dan memperbaiki komputer, yang ketiga meningkatkan kinerja komputer. Nah, jadi dengan kalian memahami apa saja komponen hardware komputer gitu kan, kalian itu jadi mengetahui bahwa komposisi komputer itu apa aja gitu kan. Komputer itu menggunakan si apa aja gitu, diisi dari komputer itu ada apa aja gitu si hardwarenya ya tadi yang saya jelaskan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya kasih bisa membantu kalian gitu kan. Terima kasih juga kalian telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan thank you guys.